Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Alvinanda Harsono dengan NIM 1872510006 bersama dengan temanku yaitu Halo semua, nama aku Igede Kevin Kristiano Heriawan dengan NIM 187251005. kami berdua berasal dari Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini di video, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi Database Resource Management. Dengan topik kami yaitu kelemahan sistem keamanan data dan skandal korupsi yang terjadi di Pakistan. Nah, sebelumnya kita akan masuk terkait dengan latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana digitalisasi Pakistan sebagai negara berkembang. Jadi pada masa saat ini itu negara Pakistan masih termasuk negara berkembang. Namun, mereka sedang gencar-gencarnya meningkatkan proses transformasi digital dan informasi. Mulai dari kegiatan perbankan hingga e-commerce-nya, pihak pemerintah Pakistan ingin merevolusi negaranya menjadi negara berbasis pada kemajuan teknologi. Dan dikutip dari pakistanindonesia.com, sejak Januari 2025, Pakistan telah mengambil berbagai langkah monumental dengan memberlakukan Digital Nation Pakistan Act 2025. Dan undang-undang ini bertujuan untuk mengubah negaranya menjadi negara di mana masyarakat, ekonomi, dan model pemerintahannya berbasis pada digitalisasi. Ada komponen-komponen yang meliputi peraturan ini. Nah, apa sih komponennya? Di sini ada 3 hal, yaitu National Digital Commission atau disingkat NDC yang dipimpin oleh Perdana Menterinya dalam mengkoordinasikan inisiatif digital yang bersifat strategis. Lalu yang kedua, ada Pakistan Digital Authority PDA, yang dimana ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Master Plan Digital Nasional. Lalu yang ketiga, ada Oversight Committee yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transformasi digital. Nah, program yang diadakan oleh pemerintah Pakistan ini tuh berfokus pada percepatan digitalisasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan juga pertanian. Dan tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui teknologi dan digitalisasi. Nah, dari penjelasan sebelumnya, tentu hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Pakistan berkomitmen penuh dalam mendorong negara menjadi pusat teknologi di Asia Selatan. Namun, tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah implementasi sudah berjalan sesuai dengan rencana? Kita lihat realitanya. Realitanya, pada pelaksanaan digitalisasi di Pakistan, sistem keamanan data negara Pakistan terus mengalami penyerangan cyber, hingga ada rumor skandal korupsi melalui program jaminan sosial biometrik. Nah, hal ini mengakibatkan Pakistan menjadi darurat atas kasus penipuan digital ataupun kejahatan cyber. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Kevin, Pakistan masih mengalami permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan proses transformasi digital di negaranya. Yang di mana mereka masih mengalami pertama yaitu data leak. Sejak awal bulan September 2025, Pakistan mengalami isu penyerangan keamanan data masyarakatnya. Dan penyerangan data tersebut termasuk dalam big data leak, di mana terjadi kebocoran data dalam skala besar yang melibatkan data pribadi jutaan warga Pakistan, termasuk bahkan data pribadi menteri federal dan pejabat senior yang memiliki posisi di pemerintahan Pakistan. Insiden tersebut mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengamanan data pemerintah, di mana data sensitif dan seharusnya dilindungi seperti identitas dan informasi pribadi malah bocor ke pihak yang tidak berwenang. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kemampuan pemerintah dalam mengontrol dan melindungi data pribadi warga negaranya. Dan hal ini juga mengancam privasi serta keamanan nasional. Para ahli juga menyoroti bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam infrastruktur keamanan data dan kebijakan pelindungan dari pihak pemerintah, maka risiko serangan cyber dan penyalahgunaan data akan terus meningkat setiap tahunnya. Dan link permasalahan yang kedua, yaitu skandal korupsi program jaminan sosial biometrik, yang dimana seharusnya program ini bermanfaat bagi masyarakat, namun ditunjukkan justru adanya skandal korupsi yang sangat besar. Audit menunjukkan adanya pembayaran dana pada akun palsu, termasuk nama-nama orang yang seharusnya sudah meninggal, dan juga pejabat korup yang menyalahgunakan sistem.
Dan praktik korupsi ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program sosial berbasis teknologi ini. Dan kasus ini juga mengungkapkan bahwa sistem biometrik yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan transparansi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu bagaimana sih hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu bisa terjadi? Nah, alasan yang pertama itu karena lemahnya infrastruktur keamanan cyber pemerintah Pakistan. Hal ini merupakan salah satu faktor utama dari kebocoran data yang terjadi di Pakistan. Pemerintah Pakistan masih memakai sistem lama atau yang biasa disebut legacy system yang sudah jarang diupdate. Nah, sehingga hal ini menyebabkan keamanan itu lebih rentan dan hanya fokus ke akses fisik seperti dokumen-dokumen yang tersedia di kantor. Nah, lalu patch keamanan juga sering telat diterapkan, sehingga hal ini sangat mudah dimanfaatkan oleh hacker. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu kurangnya pengawasan dan audit yang independen. Sistem data besar di Pakistan seperti NADRA atau National Database and Registration Authority memegang data yang sangat sensitif. Namun, kita memiliki pertanyaan nih. Kira-kira siapa yang secara berkala mengecek keamanan mereka tersebut? Audit yang dilakukan sering hanya bersifat formalitas saja dan tidak ada transparansi atas hasilnya. Padahal seharusnya setiap instansi memerlukan audit supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti sudah disampaikan sebelumnya, yaitu sistem yang sudah tidak update atau semacamnya. Dan according to the FIA Cybercrime Wing 2024, the number of corporate information breaches increased by 30%. Attackers frequently use outdated security measures, yang dimana sistem yang sudah tidak update lagi itu jauh lebih rentan untuk diserang dan membutuhkan audit yang jauh lebih diperketat. Nah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu keterlibatan internal atau insider threat. Dalam banyaknya kasus global yang terkait dengan masalah serangan cyber, bocoran data itu justru bukan hanya berasal dari serangan luar, tapi juga terjadi karena orang yang ada di dalamnya. Bisa jadi karena pegawai yang ada di dalam internal perusahaan itu menjual akses atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Contoh nyata dari kebocoran data di Pakistan seperti adanya kepalsuan atau fraud di program bantuan BISP atau Benazir Income Support Program yang menunjukkan adanya budaya penyalahgunaan data dari dalam birokrasi itu sendiri. Jadi, secara singkat, masalahnya itu bukan berasal dari luar saja, tetapi ada dari sisi internal organisasi yang harus dibenahi oleh pemerintahan Pakistan. Nah, selanjutnya faktor yang keempat itu yaitu adanya monopoli data tanpa perlindungan yang memadai. Nah, di Pakistan, pemerintahnya ini mewajibkan warga untuk link SIM card mereka dengan National IDE. Hal ini dilakukan dengan alasan keamanan. Namun ketika sistem ini jebol, resikonya justru semakin besar karena data yang disetor ini terpusat dalam satu database saja, jadi akan makin rentan jika terjadi kebocoran. Alasan selanjutnya yaitu karena adanya regulasi yang lemah dan juga tidak konsisten. Pakistan ini belum punya otoritas perlindungan data yang kuat, sehingga implementasi jika ada kasus, regulasinya itu masih lemah dan juga konsekuensinya itu masih kurang bisa ditegakkan. Sehingga perusahaan telekomunikasi atau instansi akhirnya bisa abai atau cuek terhadap kasus-kasus yang terjadi tanpa takut adanya konsekuensi. Nah, dari masalah dan juga penyebab masalah tersebut terjadi terkait dengan isu yang sudah disampaikan, kira-kira apa sih solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Pakistan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga mereka bisa mencapai transformasi digital yang sudah mereka impikan sejak awal. Nah, yang pertama yaitu enkripsi end-to-end di database pemerintah. Jadi semua data sensitif nih wajib di-encrypt dan bukan disimpan sebagai plain text saja. Jadi semisal ketika ada kebocoran data itu tidak bisa langsung dipakai. Contoh nyatanya saja, bandingkan penggunaan Excel dengan penggunaan SQL. Kalau kita mau menarik data atau mengubah informasi menggunakan SQL, itu tuh kita harus mengubahnya satu-satu dan itu juga lebih aman dibandingkan dengan menyimpan data pada Excel sheet. Yang dimana Excel sheet ini sangat rawan sekali untuk diubah dibandingkan dengan SQL. Nah, lalu kedua yaitu menetapkan dan memperketat akses kontrol dan menambahkan juga multi-factor authentication.
yang dimana pegawai itu tidak boleh asal membuka data dan tiap aksesnya itu harus melewati otorisasi berlapis. Lalu juga harus ada role-based access, yang dimana pegawai hanya bisa melihat data sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dan tidak bisa mengakses full database-nya secara keseluruhan itu. Lalu yang ketiga, regular penetration testing dan juga bug bounty program. Nah, kita bisa mengajak berbagai ethical hacker lokal atau white hat hacker untuk mengetes sistem pemerintahan. Lalu kita memberikan insentif atau reward kalau mereka menemukan celah dalam sistemnya. Nah, karena lebih baik kita membayar white hat untuk testing daripada terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang keempat, meningkatkan security information dan event management atau SIEM. Jadi harus ada sistem pemantauan real time untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang aneh nih, tidak ada hubungannya dengan berjalannya sistem server tersebut. Misalnya tiba-tiba ada pegawai mendownload ribuan data tengah malam, itu kan merupakan hal yang sangat aneh ya, suspicious sekali. Nah, jadi log akses itu harus dibuat menjadi lebih transparan dan juga harus diaudit secara berkala. Nah, yang selanjutnya masih dari sisi teknologi, yaitu ada data minimization dan decentralization. Jadi, hal ini merupakan solusi dari sisi teknologi di mana disarankan bahwa data itu tidak boleh hanya menumpuk di satu server ataupun satu database saja, supaya tidak terjadi penumpukan data dan akhirnya rentan terjadi pembocoran data ataupun kebobolan. Nah, hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya benar-benar dibutuhkan dan juga data sisanya dihapus ataupun dilakukan anonymize. Selanjutnya ada penggunaan AI untuk cyber security. Jadi penggunaan AI ini tentu saja sudah lumrah di lingkungan kita dan penggunaan AI ini salah satunya dapat membantu memperkuat cyber security. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan AI sebagai automated response system. Dengan menggunakan AI sebagai automated response system ini dapat mempercepat deteksi bila ada anomali yang terjadi di sistem. Nah, lalu sebelumnya kita membahas sisi teknologi, sekarang kita akan membahas solusi dari sisi people ataupun government. Nah, yang pertama itu ada audit dan bersih-bersih internal. Jadi hal ini harus dilakukan pengecekan pada siapa saja pegawai ataupun pejabat ataupun orang yang berwenang yang punya akses ke data sensitif. Jadi jika ada indikasi penyalahgunaan data, kita bisa menindak tegas insider ataupun orang dalam yang melakukan itu. Yang kedua, kita bisa membangun Independent Data Protection Authority ataupun Cybercrime Investigation Team. Nah, dengan adanya lembaga ini yang tidak terikat dengan pemerintah dan juga berdiri independen, tentu dapat lebih netral dalam menyikapi kasus-kasus cybercrime ataupun kebocoran data yang terjadi. Nah, masuk ke solusi yang ketiga, yaitu transparansi dan kewajiban melapor publik. Kalau misalnya terjadi suatu kebocoran, maka pemerintah harus mengumumkannya ke publik. Sebagai masyarakat, kita berhak tahu kalau misalnya data kita tuh bocor, supaya bisa diambil langkah proteksi yang jauh lebih jelas. Nah, yang keempat, capacity building and training pegawai. Sumber daya manusia di pihak pemerintahan itu cenderung lemah di literasi keamanan digital. Oleh karena itu, pihak pemerintah wajib untuk melakukan training tentang cara aman mengelola data, mengenai phishing, insider threat, dan lain-lain kepada pegawainya. Hal ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintahan saja, namun seluruh masyarakat juga bisa memahami tentang keamanan digital. Di zaman digital ini, kita kalau mencari informasi itu kan sangat mudah ya. Jadi kalau kita mau membahas atau belajar lebih lanjut terkait dengan cyber security, maka kita bisa mencarinya di HP atau di sumber literatur digital lainnya. Nah, poin yang kelima yaitu membuat hukum dan sanksi yang lebih tegas lagi. Jadi pihak pemerintah perlu membuat undang-undang perlindungan data yang mempunyai konsekuensi yang jelas dan juga berat. Hal ini dilakukan supaya pejabat atau operator seluler tidak sembarangan lepas tangan kalau terjadi kebocoran data. Dan jika ada salah satu dari mereka yang tidak bertanggung jawab dan malah mengeksploitasi data-data, maka mereka bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal atau bahkan lebih berat, sehingga mereka jerak untuk melakukan tindakan yang sama lagi di masa depan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan kasus. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh Pakistan? Nah, kebocoran data besar menandakan perlunya adanya peningkatan pengamanan dan juga kontrol data negara. Lalu, kasus-kasus korupsi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan
dan integritas di sistem pemerintahan Pakistan masih sering terjadi. Jadi, pihak pemerintah Pakistan ini harus mengambil langkah yang tegas jika mereka benar-benar ingin mewujudkan impiannya untuk menjadikan Pakistan sebagai pusat digital di kawasan Asia Selatan. Nah, tentu saja isu-isu yang sudah dibahas di atas harus dilewati oleh Pakistan supaya mereka bisa mencapai tujuan digitalisasi ini dengan baik dan benar, juga agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Dan berikutlah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi ini sebagai sumber referensi dalam mengisi materi-materi yang ada. Nah, sekian presentasi dari kami terkait tentang kelemahan sistem digital yang ada di Pakistan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.